Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurlia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengantar ilmu pemerintahan. Materi yang akan kita bahas yaitu pengetahuan. Pengetahuan adalah seseorang memiliki pengertian, understanding, atau sikap attitude tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman sendiri. Maka yang bersangkutan tahu atau berpengetahuan. Pertanyaan, sebenarnya di mana letaknya ilmu? Ilmu adalah bagian dari pengetahuan. Sebaliknya, setiap pengetahuan belum tentu ilmu. Pengetahuan yang bukan ilmu antara lain adalah seni dan humaniora, tetapi ada juga seni sekaligus juga ilmu seperti seni ilmu pengetahuan. Pengertian ilmu. Pengertian ilmu menurut Profesor Nawawi. Ilmu pengetahuan harus memiliki sistematika dan mesti bersifat universal. Sedangkan menurut Dr. Handus Muhammad Hatta, tiap-tiap ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum kasual dalam suatu golongan masalah yang sama tabiatnya mampu menurut kedudukannya tampak dari luar maupun menurut bangunan dari dalam. Delinggi, ilmu adalah sebagai kelompok pengetahuan teratur yang membahas suatu sasaran tertentu dengan pemusatan perhatian kepada suatu atau segolongan masalah yang terdapat pada sasaran itu untuk memperoleh keterangan yang mengandung kebenaran. Menurut Dr.S. Abu Bakar, ilmu adalah suatu pendapat atau sebuah pikiran yang ilmiah yang memenuhi persyaratan ilmu pengetahuan terhadap suatu bidang masalah tertentu. Pengertian seni. Seni adalah kekuatan pribadi seseorang yang kreatif ditambah dengan keahlian yang bersangkutan dalam menampilkan tugas pekerjaannya. Jadi, seni merupakan kemampuan dan kelemahan seseorang untuk menunjukkan cipta dan rasa karsa yang dimilikinya yang bersangkutan dengan tugas dan fungsinya sebagai seniman. Dalam seni, pemerintah harus memiliki naluri kepamomprajaan yang spontanitas bila sampai suatu tempat mengetahui apakah akan memakai pola bujukan karena di tempat tersebut suasananya demokrasi atau pola paksa karena di tempat tersebut suasananya masih terkebelakang. Seni juga dibagi menjadi dua, itu seni biasanya adalah bakat alamiah yang dibawa sejak seorang itu lahir atau merupakan karunia Tuhan. Sedangkan seni yang diperoleh dari lingkungan seperti pendidikan, agama, pergaulan, dan pengalaman dan praktik sehari dalam suatu kelompok. Untuk seni pemerintah, sifat-sifat yang harus dimiliki antara lain, menurut Outward, energi jasmani dan syarat, kepastian maksud dan arah, perhatian besar, persahabatan dan ketulusan, menyatu, kecakapan mengajar, kecakapan teknis, mudah keputusannya, cerdas, dan berkeyakinan. Menurut Profesor Pamuji, seni pemerintah yaitu adil, arif, penuh perkasa, percaya diri, daya pikat, ulet, mudah mengambil keputusan, jujur, mawas diri, dan komunikatif. Ilmu pengetahuan sebagai disiplin ilmu. Pandangan ilmu pemerintahan. Cabang-cabang ilmu sosial. Disiplin ilmu pengetahuan dibagi jadi dua, yaitu ilmu-ilmu sosial dan ilmu ekstra. Klarifikasi ilmu pengetahuan dalam penerapannya dibedakan atas 3, yaitu ilmu murni, ilmu praktis, dan ilmu campuran. Ilmu murni yaitu ilmu ini hanya murni bermanfaat untuk ilmu itu sendiri dan berorientasi pada teorisasi untuk membentuk dan mengemban ilmu pengetahuan secara abstrak untuk mempertinggi mutunya.
Sedangkan ilmu praktis, ilmu ini praktis langsung dapat diterapkan kepada masyarakat karena ilmu itu sendiri bertujuan untuk mempergunakan hal ikhlal ilmu pengetahuan dalam masyarakat banyak, yaitu untuk meringankan masyarakat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Sedangkan ilmu campuran yaitu suatu ilmu murni dan ilmu terapan yang praktis langsung dapat dipergunakan dalam kehidupan masyarakat umum, fungsi dan kerja. Ilmu gabungan ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ilmu teoritas radikal, suatu ilmu yang memakai cara berpikir dengan sangat dominan, dedukatif, dan mempergunakan silogisme, misalnya dogmatis hukum. Ilmu empiris, suatu ilmu yang menganalisa secara induktif saja, misalnya dalam pekerjaan sosial dalam masyarakat. Ilmu teoritis empiris, suatu ilmu yang memakai cara gabungan berpikir indukatif, dedukatif, atau sebaliknya, misalkan ilmu pemerintahan. Kita lanjut, cabang-cabang ilmu pemerintahan yaitu 1. Perbandingan pemerintahan, 2. Kepemimpinan pemerintahan, 3. Administrasi pemerintahan, 4. Sosiologi pemerintahan, 5. Manajemen pemerintahan, 6. Etika pemerintahan, dan 7. Psikologis pemerintahan. Kajian ilmu pengetahuan. Ada kajian pokok dalam ilmu pengetahuan, yaitu ontologi. Mengadakan penyelidikan tentang sifat-sifat realita dengan refleksi rasional serta analisis dan sintaksis logika. Oleh karena itu, harus sistematis dan memiliki objek tertentu, sehingga perlu diketahui apa yang menjadi objek sesuatu ilmu, pokok persoalan, dan pusat perhatian. Epistemologi. Epistemologi pengetahuan persoalan pokok adalah bagaimana sesuatu yang benar itu datang dan bagaimana kita mengetahuinya. Bagaimana kita dapat membedakan yang benar dan salah. Aksiologi. Aksiologi adalah penerapan ilmu pengetahuan dapat diketahui pertama-tama dari klarifikasi, kemudian dengan melihat tujuan ilmu itu sendiri, dan yang terakhir perkembangannya. Tahap-tahap perkembangan ilmu pengetahuan terbagi atas 3, yaitu tahap klarifikasi, yaitu ilmu pengetahuan berada dalam kondisi pemilihan dalam arti menentukan kategori dan lekas yang mana suatu umum. Jadi, peliputan berorientasi pada kepastian apakah suatu pengetahuan itu masih merupakan anak cabang suatu ilmu pengetahuan atau sudah merupakan disiplin pengetahuan yang sendiri. Kedua, tahap komparasi. Tahap ini di mana ilmu pengetahuan tersebut berada dalam tahap memperbanding-bandingkan suatu ilmu dengan ilmu yang lain. Ketiga itu tahap kuantifikasi. Tahap ini ilmu pengetahuan tersebut berada dalam tahap memperhitungkan kematangannya. Dalam tahap ini sudah dapat diukur keberadaan baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Pendefinisian ilmu pemerintahan. Definisi ilmu pemerintahan dikatakan sebagai seni karena banyak pemimpin pemerintah yang tanpa pendidikan pemerintah mampu berkiat secara dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan. Dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi persyaratan, yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek. Beberapa pengertian ilmu pemerintahan. Menurut Rosenthal, ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja ke dalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum. Menurut H.A. Brass, ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun, difungsikan baik secara ke dalam maupun keluar terhadap warganya. Wilson, pemerintahan dalam arti uraian adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan senjata.
Kesimpulannya itu, ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan eksekutif, pengarahan legislatif, kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintah dalam beberapa peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar. Ruang lingkup ilmu pemerintahan. Di bidang peraturan perundang yang banyak ditulis oleh pakar ilmu hukum. A. Pembahasan konstitusi. B. Hukum kewarganegaraan. C. Hukum pemerintahan daerah dan pusat. Bidang ketatanegaraan yang banyak ditulis oleh pakar ilmu administrasi. Administrasi pemerintahan pusat, daerah, kecamatan, kelurahan, tingkat departemen, dan non-departemen. Di bidang kekuasaan yang banyak ditulis oleh pakar ilmu politik. A. Kebijaksanaan internasional dan politik luar negeri. B. Organisasi politik. C. Kebijaksanaan pemerintah. D. Pendapat umum dalam perbuatan peraturan. Di bidang kenegaraan banyak ditulis oleh pakar ilmu negara. Tugas, hak, dan kewenangan pemerintah, tipe, bentuk, dan sistem pemerintah, fungsi dan prinsip pemerintah. Di bidang pemikiran hakiki banyak ditulis oleh pakar ilmu filsafat. A. Etika pemerintahan. B. Seni pemerintahan. C. Hakikat pemerintahan. 6. Asas ilmu pemerintahan. Yang menjadi asas ilmu pemerintahan adalah dasar dari suatu sistem pemerintahan seperti ideologi suatu bangsa, falsafah hidup, dan konstitusi yang membentuk sistem pemerintahan. Ada beberapa asas pemerintahan antara lain, asas aktif yaitu pemerintahan memegang peran inovatif dan inisiatif, bahkan pemerintah mengurus seluruh permasalahan pembangunan pemerintah dan masyarakat. Asas Firis-Bestur adalah kekosongan pemerintah. Hal timbul karena melihat bahwa tidak seluruh penjabaran setiap departemen dan non-departemen sampai kecamatan apalagi kelurahan. Asas Fries-Remesen, pekerjaan itu belum ada dan mesti dicari serta ditemukan sendiri. Dalam hal ini pemerintah bebas mengurus dan menemukan inisiatif pekerjaan baru sepanjang tidak ada pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebiasaan yang berlaku pada suatu tempat. Asas historis dalam penyelenggaraan pemerintah, bila terjadi suatu peristiwa maka pemerintah untuk menanggulanginya berpedoman dengan penanggulangan dan pemecahan peristiwa yang lalu. Asas etis dalam penyelenggaraan pemerintah tidak lepas perhatian ke kaidah normatif oleh karena di negara Indonesia landasannya idilnya Pancasila. Asas otomatis. Suatu azas bila ada suatu keinginan baru yang di luar tanggung jawab suatu departemen atau non-departemen, baik sifatnya rutin maupun sewaktu-waktu, maka dengan sendirinya pekerjaan itu dipimpin oleh aparat departemen dalam negeri sebagai pemerintah dalam negeri. Asas Détournement de Pouvoir. Suatu asas kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya atau tidak pedulian pemerintah terhadap masyarakat. 7. Teknik-teknik pemerintahan. A. Koordinasi. Unsur-unsur yang diperlukan dalam koordinasi adalah 1. Pengetahuan, 2. Sinkronisasi, 3. Kepentingan bersama, 4. Tujuan bersama. B. Partisipasi. Keikutsertaan individual dalam situasi dan kondisi untuk menunjuk dan melaksanakan program-program dalam pembangunan. Desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk urusan rumah tangganya. Demokrasi. Demokrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal
tingkat atasan kepada pejabat-pejabat di daerah. Sentralisasi adalah kekuasaan pada pemerintah pusat dalam hubungannya pusat dan daerah pada suatu sistem pemerintahan integrasi. Usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi sikap rakyat demikian rupa sehingga mereka dapat memberi kepuasan kepada organisasi atau pemerintah pusat. Delegasi, suatu proses di mana otoritas seseorang atasan diteruskan ke bawah kepada seorang bawahan. Delapan, sistem pemerintahan. Pemerintahan dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu pemerintahan konsentratif dan pemerintahan dekonsentrasi. Pemerintahan konsentratif dibagi menjadi dua, yaitu pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan luar negeri, sedangkan pemerintahan dekonsentrasi dibagi atas dua juga, yaitu pemerintahan desentral dan pemerintahan sentral. Pemerintahan sentral terbagi atas dua, yaitu pemerintahan umum dan pemerintahan non-umum. Pemerintahan umum terdiri atas 4, yaitu pertahanan dan keamanan, 2 peradilan, 3 luar negeri, 4 moneter. 9. Metodologi ilmu pemerintahan. Suatu cara untuk mengulangi pemerintahan, yaitu rencana, target, realisasi, sisa masalah. Metode yang dipakai pada ilmu pemerintahan yaitu metode induksi dan deduksi. 10. Hubungan-hubungan pemerintahan. Hubungan pemerintahan terbagi atas dua, yaitu vertikal pemerintahan dengan rakyat. Pemerintah memegang kendali administrasi pemerintahan, sedangkan horizontal hubungan menyamakan kiri kanan dengan masalah. Terbagi juga atas dua, yaitu pemerintah sebagai produsen, rakyat sebagai konsumen. Rakyat sebagai produsen, pemerintah menjadi konsumen karena industri raksasa dimiliki oleh rakyat Jepang. Sekian dan terima kasih atas materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.